Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Roh Kudus, pengudusan hidup orang percaya. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Galatia 5 ayat 18. Terjemahan baru yang berbunyi demikian. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam renungan sebelumnya kita telah kembali diingatkan tentang Roh Kudus yang merupakan pribadi Allah yang melahirbarukan setiap orang percaya melalui proses pengudusan. Berkaitan dengan hal ini, ada sebuah pertanyaan yang umumnya digumuli oleh banyak orang, yaitu apakah saya akan mampu hidup dengan kudus dan mempertahankannya di tengah banyaknya godaan untuk jatuh dalam dosa? Kalau mampu, mengapa saya masih bisa berdosa? Hati, pikiran, dan perbuatan saya masih mempertimbangkan kejahatan. Kalau tidak mampu, apakah itu berarti Roh Kudus tidak punya kuasa atas hidup saya? Atau jangan-jangan semua pengajaran tentang Roh Kudus itu hanya isapan jempol belaka? Sebelum kita terburu-buru menjawab pertanyaan ini, satu hal yang kita percayai adalah pengudusan yang dikerjakan oleh Roh Kudus memiliki proses, tidak seperti sulap menyulap. Memang benar, ketika kita menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus turun atas kita dan membimbing kita untuk berjalan dalam kebenaran. Namun yang menjadi masalah adalah apakah kita memilih untuk berjalan dalam kebenaran yang dinyatakan oleh Roh? Ataukah kita tetap memilih untuk berjalan dalam apa yang kita anggap sebagai kebenaran? Seperti halnya ketika orang tua mengajari anak-anaknya untuk mencuci tangan sebelum makan. Apakah semua anaknya akan mengikuti ajaran tersebut? Mungkin untuk pertama kali atau kedua kali, semua anak akan mengikuti ajaran tersebut. Namun ketiga kali bahkan sampai kesekian kalinya, hanya beberapa anak saja yang akan konsisten mengikuti ajaran tersebut dengan sukarela. Demikian pula halnya dengan kehidupan Kristen. Roh Kudus diutus untuk menjadi pembimbing dan penolong. Roh Kudus akan mengajari kita untuk hidup kudus di hadapan Allah. Namun, pilihan untuk hidup kudus ada dikembalikan kepada kita. Apakah kita mau mengikuti tuntunannya atau tidak? Allah tidak menjadikan kita robot ketika Dia menganugerahkan keselamatan dalam hidup kita. Tetapi Allah tetap memberikan kita kebebasan untuk menjalani hidup. Tetapi perbedaannya adalah hidup yang kita jalani adalah hidup dalam pertobatan. Atau dalam bahasa Paulus, hidup dalam roh, dan bukan dalam kedagingan atau hawa nafsu kita, bukan dalam pemberontakan kita kepada kebenaran. Oleh sebab itu, ketika kita sebagai orang percaya tergoda, bahkan sampai melakukan dosa tertentu, Roh Kudus akan menegur dan menyatakan dosa kita, menggerakkan kita untuk bertekuk lutut di hadapan Tuhan, serta mengakui semuanya di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan dosa yang kita lakukan. Dan Tuhan yang penuh dengan rahmat itu akan memberikan pengampunannya kepada kita. Namun, apakah itu berarti kita bebas berbuat dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan? Satu bagian dalam firman Tuhan dituliskan bahwa jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Tuhan telah memberikan sebuah peringatan tentang hal itu. Sehingga hal itu membawa kita dalam satu perenungan. Apakah saya sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus? Karena orang-orang yang telah dilahirbarukan oleh Roh Kudus tidak akan mendukakan Roh Kudus. Bahkan dengan sabar dan sukarela menundukkan diri dalam kebenaran Allah. Meskipun dia masih bergaul dengan dosa, tetapi ada komitmen yang kuat dalam dirinya untuk tidak mengkhianati dan melukai Tuhan. Tetapi jika kita masih menikmati dosa serta berkelanjutan bahkan kita menemukan kepuasan dalam dosa,
bahkan sampai berpuluh-puluh tahun. Maka hal yang harus kita renungkan adalah, apakah kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan? Ataukah kita mengaku percaya kepada Tuhan agar KTP kita Kristen? Atau karena pasangan kita Kristen? Atau untuk memuaskan keluarga kita saja? Tetapi sesungguhnya hati kita jauh dari Tuhan. Pertanyaan terakhir yang mungkin akan kita tanyakan berkaitan dengan kekudusan adalah, kapan kekudusan hidup kita akan jadi sempurna? Yaitu ketika Tuhan datang yang kedua kali, menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia dalam kerajaannya yang kekal. Dia akan mengganti tubuh fana kita yang masih hidup dalam kedagingan dan pergumulannya dengan tubuh kemuliaannya, dan hidup dalam roh dan hanya memuliakan Tuhan saja. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Bagaimana kita memaknai kelahiran baru dan pengudusan hidup kita? Apakah kita punya andil di dalamnya? Ataukah itu murni pekerjaan Roh Kudus? Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam kelemahan kami berseru, sucikan dan kuduskan kami. Ubah hati kami agar dalam hidup kami yang sementara ini, kami dapat memilih untuk hidup dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus. Amin. Demikian renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh bertumbuh terus setiap hari dalam Tuhan.